Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joshua Felix dari kelas TIP 2001, NPM 20110026. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya mengenai sinkronisasi. Berikut hasil kerja saya. Yang pertama, sinkronisasi itu adalah pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan untuk saling bertukar data agar memiliki jumlah data yang sama. Yaitu tujuan utama dari sinkronisasi ini adalah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation. Tujuan utama mungkin lebih cenderung ke arah backup. Sedikit di sini saya akan jelaskan yang dimaksud dari inkonsistensi data itu. Yang dimaksud dari situ adalah data yang disinkronisasi atau data yang akan disimpan itu ada kemungkinan terjadinya korup. Jadi data yang kita udah simpan tadi nggak bisa dibuka lagi gitu. Selanjutnya yang pertama adalah race condition. Situasi ini di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Nilai akhir dari data bersama tersebut tergantung pada proses yang terakhir selesai. Untuk mencegah race condition, proses-proses yang berjalannya bersamaan harus disinkronisasi. Selanjutnya, di sini saya mempunyai contoh. Jadi contoh race condition pada program itu terlihat bahwa terdapat variabel counter yang diinisialisasi dengan nilai 0 dan ditambah 1 setiap kali terjadi produksi serta dikurangi 1 setiap kali terjadi konsumsi. Di situ kita bisa lihat ada variabel counter yang bertipe data integer yang isinya itu masih 0. Jadi kita bikin suatu item yaitu next produce. Jadi di bawahnya juga ada tersebut while, kalau kita melakukan perulangan, while counter sama dengan buffer size itu nggak melakukan apa-apa. Else buffer yang di dalam variabel di dalam array in sama dengan next produce. Jadi in setiap data yang masuk in ditambah 1, baru counter plus plus. Jadi counter plus plus itu setiap data yang masuk itu ditambah 1. Jadi setiap ada produksi, setiap kali terjadi produksi jadi ditambah 1. Lalu di bawahnya juga ada proses yang dilakukan oleh konsumen. Jadi di bawahnya itu ada item next consume. Lalu kita lakukan perulangan kembali while counter sama dengan 0, do nothing. Terus di bawahnya next consume sama dengan buffer out. Nah, di situ out sama dengan out ditambah 1, terus di counter dikurang counter minus minus. Jadi counter minus minus itu kebalikan dari counter plus plus tadi. Jadi setiap kalinya konsumen konsumsi, jadi itemnya dikurangin satu. Oke, selanjutnya ada yang namanya critical section. Jadi critical section ini adalah protokol yang didesain supaya proses-proses dapat menggunakannya secara bersama-sama. Setiap proses harus memesan waktu untuk memasuki critical sectionnya. Yang disebut entry section dan akhir dari critical section itu disebut exit section. Dan setelah itu ada remainder section. Nah, di sini ada solusi problem dari critical section. Yaitu ada 4 kondisi solusi yang baik. Yang pertama adalah tidak ada 2 proses secara bersamaan masuk ke dalam critical section. Yang kedua, tidak ada asumsi mengenai kecepatan atau jumlah CPU. Yang ketiga, tidak ada proses yang berjalan di luar critical section yang dapat memblok proses lain. Lalu yang keempat, tidak ada proses yang menunggu selamanya untuk masuk ke critical section. Lalu ada yang kedua, solusinya yang pertama adalah mutual exclusion. Jika proses P dieksekusi dalam critical section, maka tidak ada proses lain dapat dieksekusi dalam critical section tersebut. Yang kedua ada progress, artinya ketika kita tidak ada proses yang menggunakan critical section,
dan ada proses-proses yang ingin menggunakan critical section tersebut, maka harus ada proses yang menggunakan critical section tersebut. Lalu yang ketiga adalah bounded waiting. Maksud dari bounded waiting itu adalah setiap proses yang menunggu menggunakan critical section, maka proses-proses yang menunggu tersebut dijamin suatu saat akan menggunakan critical section. Dijamin tidak ada thread yang mengalami starvation atau proses seolah-olah berhenti menunggu request access ke critical section diperbolehkan. Berikut adalah komponen-komponen dari critical section. Yang pertama ada entry section. Entry section itu yang maksud adalah kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Yang kedua adalah critical section. Itu kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi dalam satu waktu. Lalu yang ketiga adalah exit section. Akhir dari critical section mengizinkan proses lain. Lalu yang terakhir adalah reminder section. Kode istirahat setelah masuk ke critical section. Lalu selanjutnya adalah pendekatan solusi proses sinkronisasi. Yaitu ada dua. Yang pertama adalah solusi software dan solusi hardware. Solusi software itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah tanpa sinkronisasi, yang kedua dengan sinkronisasi. Dengan sinkronisasi tersebut beberapa ada dua juga, terbagi ada dua. Yang pertama adalah low level primitive atau semaphore, yang kedua high level primitive atau monitors. Yang pertama kita bahas, yang pertama adalah semaphore. Semaphore itu adalah sebuah struktur data yang komputer yang digunakan untuk sinkronisasi proses, yaitu untuk memetakan masalah di mana lebih dari satu proses atau thread dijalankan secara bersamaan dan harus diatur urutan kerjanya. Lalu yang kedua, prinsipnya dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Lalu yang ketiga, variabel khusus untuk penanda disebut semaphore. Selanjutnya adalah ada sifat-sifat semaphore. Yang pertama dapat diinisialisasi dengan nilai non-negatif. Lalu yang kedua terdapat dua operasi, down atau wait, dan up atau signal. Yang kedua adalah operasi down dan up adalah atomic, tak dapat diinterupsi selama diselesaikan. Selanjutnya semaphore, operasi down atau wait. Operasi ini menurunkan nilai semaphore. Jika nilai semaphore menjadi non-positif, maka proses yang mengeksekusinya diblok. Yang kedua adalah semaphore operasi up atau signal. Operasi ini menaikkan menilai semaphore jika satu proses atau lebih diblok pada semaphore, dia nggak dapat menyelesaikan operasi down. Jadi salah satu dipilih oleh sistem dan menyelesaikan operasi down-nya, lalu pemilihan proses dilakukan secara acak. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Ada kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.